Sedikit mungkin kita perlu mengetahui semuanya bahwa 30 September tahun lalu di tahun sebelumnya tercatat dalam buku sejarah Indonesia, tepatnya tahun 1965, ada tragedi peristiwa yang sangat mengerikan, di mana pembunuhan, penculikan, kemudian penganiayaan terhadap para ulama dan santri, yang dibunuh oleh suatu golongan, oleh satu kolom. Kalian tahu hari ini tuh tanggal 30 September, hari di mana terjadi tragedi pemberontakan yang dinamakan G30 SPKI, atau dalam penjelasannya Gerakan 30 September tahun 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, ini bisa kalian lihat di depan. Sebentar. Lampunya agak dimatiin aja ya. Kelihatan? Ayo lanjutnya. Peristiwa G30 SPKI adalah suatu peristiwa pemberontakan oleh para kaum komunis yang terjadi di bulan September, makanya dinamakan peristiwa G30 SS itu bulan September. Ini itu adalah gambar atau ilustrasi segerombolan kaum PKI, kaum komunis yang ingin membunuh jenderal, yang menentang keras bagaimana berdirinya PKI di kita punya negara. Kenapa PKI sangat ditentang oleh kita punya negara Indonesia? Karena di sini punya tujuan. Selain tujuannya menggulingkan kepemerintahan Bapak Proklamator kita. Siapa coba Bapak Proklamator kita? Presiden pertama kita siapa? Insinyur Soekarno. Tapi PKI juga mempunyai maksud tertentu, yaitu mengubah ideologi Pancasila menjadi satu ideologi komunis. Ini yang perlu kalian ingat, camkan dalam pikiran kalian, ingat dalam otak kalian, ini lambang atau logo PKI. Kalau ada teman kalian atau kalian lihat ada orang pakai baju PKI dengan bangga yang memamerkan logo PKI, ada palu dan arit, bisa juga dia itu termasuk anggota PKI atau simpatisan PKI. Tapi kalau ada orang bawa arit, jangan kalian anggap itu PKI. Nah, karena nggak semua orang yang bawa arit itu PKI. Siapa tahu dia mau ke sawah. Tapi perlu kalian camkan dan ingat, ini lambang komunis PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini itu palu, ini yang melengkung arit, lambangnya palu arit. Kalau ada teman kalian yang pakai baju lambangnya PKI palu arit, sobek bajunya, ambil. Kenapa? Kita punya negara, punya hukum. PKI sangat ditentang oleh negara kita. Siapa orang yang memakai baju PKI atau baju yang lambangnya ada gambar PKI palu arit, itu bisa kena delik, bisa kena sanksi, bisa kena hukuman, bisa dipenjara. Mau dipenjara? Mau dipenjara? Ada lagu yang ada penjara-penjaranya tuh.
apa yang kayak gitu? Siapa tadi yang next? Banyak dan banyak tragedi yang terjadi. Ulama santri adalah sasaran utama karena ulama dan santri menentang keras bagaimana berdirinya PKI kita punya negara. Ini adalah salah satu contoh narasi, kalian dengarkan nantinya, ambil tarbiyahnya bahwa pendiri dari yayasan Gontor, Pondok Pesantren Gontor, yaitu Kiai Haji Sahal dan adiknya Kiai Haji Imam Syafi'i beserta para santrinya, celananya dilucuti. Mereka dikasih makan cuman ketela rebus sama air beberapa gelas, itu juga barengan. Coba kalian bayangin misalkan kalian di posisi itu, apa nggak kelaparan? Apa kalian nggak muak kalau kayak gitu? Di penjara dalam satu ruangan yang sempit, isinya 50 orang, seluruh santri dan kiai disatukan dalam satu ruangan. Kita lihat tayangan ini, dengarkan baik-baik. Menyerang pondok pesantren Darussalam Gontor, Kiai Sahal, Kiai Zat Prakasi dan para santri pesantren Gontor melakukan perjalanan menuju tempat pengungsian yang mana di tengah perjalanan ternyata mereka disekap oleh gerombolan FDR PKI dengan berbagai interogasi, ancaman hingga penyiksaan. Dalam penyekapan yang dilakukan oleh gerombolan FDR PKI terhadap rombongan Kiai Sahal dan